Alhamdulillah wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tentang akhir Ramadan ini. Barusan saya sampaikan tentang tauhid atau keimanan secara subjektif yang dibangun, disampaikan, dikonstruk oleh beliau Nabi Agung Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Yang pertama tauhid rububiyah, tauhid mulukiyah, kemudian tauhid uluhiyah. Ini periode Makkah. Dan nanti baru periode Madinah namanya tauhid istimaiyah. Maka ketika di Makkah itu tidak ada syariat sholat, tidak ada syariat puasa, belum ada syariat haji. Ya toh? Sekalipun sudah ada pelaksanaan haji, sekalipun sudah ada puasa, tapi diperintahkan yang puasa setelah hijriah. Baik, saya akan lanjutkan. Dengan penanaman tauhid rububiyah, tauhid mulukiyah, tauhid uluhiyah ini, maka para sahabat itu, para pengikut Rasulullah, dan baik yang di Madinah maupun di Yathrib saat itu, namanya masih Yathrib, itu sangat setia kepada Kanjeng Nabi. Karena keimanannya satu, sentralnya satu. Mereka diajak kepada Sang Maha Satu, tapi lewat dia itu. Diajak kepada uluhiyah, jadi rububiyah, mulukiyah, pada uluhiyah, satu lewat aku semuanya. Artinya apa? Kamu tahu begitu dari Kanjeng Nabi. Tidak boleh meninggalkan Nabi. Nah, dari dampak daripada ini bisa kita cek dalam surat Al-Hasyr ya. Ini ada kaitannya bagaimana Nabi itu diusir ya. Maka hasyr artinya pengusiran. Ini sering dikutip oleh para mu'arrikh ya, para ahli sejarah. Surat Al-Hasyr, surat ke-59. Ayat 9 tuh. Ayat 9-nya itu wayu'siruna, gimana itu? Wayu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, gitu. Wayu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu totalitas memberikan itu ya. Wa may yuhashiha, itu gimana itu? Nafsihi faulaika humul muflihun. Dengan metode yang disampaikan Kanjeng Nabi, tauhid rububiyah, tauhid mulukiyah, tauhid uluhiyah, ini menjadikan mereka totalitas itu. Yakin, artinya yakin, seyakin-yakinnya yakin bahwa apa yang disampaikan Kanjeng Nabi itu benar. Kenapa benar? Karena menanamkan di dalam. Jadi pokoknya dirimu seperti apa. Jadi nggak ngurus orang itu. Kamu harus percaya. Lah persoalan percaya, persoalan yakinlah diserahkan masing-masing. Seberapa kamu percaya kepada Allah lewat Rasulullah, itulah. Maka percayamu kepada Allah, imanmu, keyakinanmu kepada Allah diukur bagaimana kamu itu kesetiaanmu kepada Nabi. Nah, dari sinilah maka mereka hilang rasa takut. Kenapa? Karena ada figur yang bisa dipercaya. Maka inilah pola, kalau kita lihat dalam pola kepemimpinan atau leadership, kebetulan saya itu dosen kepemimpinan ya, dosen manajemen. Maka bagaimana pemimpin itu pertama kali adalah menanamkan keyakinan. Menanamkan keimanan kepada masing-masing terpimpin bahwa aku ini jujur. Aku ini sidik, aku ini amanah, aku ini tabligh, aku fatonah. Kalau sudah begini maka pengikut akan totalitas. Tidak lahir namanya mental hipokrit, tidak akan lahir mental cari muka dan lain sebagainya. Maka yang dicontohkan oleh Kanjeng, yang disajikan oleh Rasulullah adalah contoh. Yang disajikan oleh contoh. Apa contohnya? Beliau hijrah pun juga jalan kaki. Maka ketika ada perintah hijrah ya, semua sahabat kan hijrah ke Madinah. Ada yang berangkat duluan, ada yang tidak. Lah Nabi hijrah, mereka ada yang naik onta, ada yang jalan kaki. Lah Nabi justru jalan kaki. Tidak naik onta, tidak seperti pemimpin sekarang ya, mohon maaf ya. Jadi menderita bersama itu, Nabi di depan. Bahkan karena Nabi itu menjadi incaran kaum kafir Quraisy ya, sehingga keamanan Nabi pun tidak terjamin sebenarnya. Kenapa? Karena hanya dijaga, didampingi oleh satu sahabat saja, yaitu Abu Bakar. Ya toh? Mereka semuanya sudah, kalau pergi berombongan 10 orang. Lah Nabi sendirian itu loh. Ini dalam bahaya. Maka dalam berbagai buku sejarah diceritakan, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa dengan
menanamkan tauhid, keyakinan, iman, menanamkan iman itu hilang rasa takut. Karena apa? Karena merasa aman. Kenapa merasa aman? Ada orang yang dipercaya. Maka Anda kalau pimpinan tampil, pakai RT, RW, lurah, bisa dicontoh ya toh, maka wargamu akan yakin kepadamu. Tapi kalau di awal kamu sudah nggak bisa dicontoh, cara berpakaianmu compang-camping, rumah tanggamu korat-karit ya toh, dirimu nggak bisa ngurus dirimu sendiri, istrimu kau telantarkan, terus kamu menggoda istri orang, kamu tidak akan dipercaya. Lah mbok ngomong sampai ngiler, sampai muntuk nggak akan dipercaya. Kenapa? Nggak ada figur itu loh. Jadi orang itu siapapun memerlukan figur yang dipercaya. Loh, kenapa para sahabat itu tidak sampai berani meninggalkan harta benda, dia hanya berangkat bekal seadanya. Lah, maka ini momentum ini ingin saya sampaikan bahwa kenapa mereka ini di akhir Ramadan ini perjuangan Nabi yang begitu besar itu banyak bersamai dengan pelaksanaan puasa. Sekalipun waktu hijrah ini tidak bertepatan pada bulan puasa, yaitu bulan Ramadan, tapi mereka kebanyakan puasa. Nabi pun berpuasa, kenapa nggak ada bekal itu loh? Sehingga seadanya, maka sampai nanti ceritanya panjang ya. Nabi pun tuh berpuasa sampai ganjel sampai lempengnya ditaleni bersama Abu Bakar supaya kuat. Jadi Nabi itu ada makanan yang bisa dimakan apa enggak? Kalau nggak ada, kalau gitu saya puasa. Nah, kalau sekarang kan beda. Kalau nggak ada makanan sekarang bisa GoFood. Loh, dulu para sahabat kalau nggak ada makanan puasa itu loh. Nah, dan dengan puasa ini, dengan menahan lapar ini justru keberhasilan akan didapatkan. Lah Nabi dan Abu Bakar itu dalam situasi sekalipun tidak puasa, tidak makan, tidak minum, bekalnya sangat terbatas. Tapi kenapa mereka kuat? Ya, karena mereka bahagia. Kenapa bahagia? Merasa aman. Kenapa? Tidak ada rasa takut. Wa amanahum allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, nggak ada rasa lapar. Kenapa? Karena nggak ada takut. Orang itu kalau ketakutan, titik-titik lapar. Jadi orang yang dalam kegundah-gulanaan, sama lihat hidupnya akan gersang. Ya. Orang yang dalam kekurangan pada dirinya, dalam ketakutan pada diri ngalor ngidul, golek panganan namu sana, golek sini, golek sini. Tapi kalau kamu dalam keamanan, kamu tenang tentram, nggak makan nggak apa-apa. Cobaan. Kalau kamu bahagia, makan, kamu bahagia, senang, kamu nggak kroso itu loh. Tapi nek kamu nggak bahagia, perutmu akan menggoda kamu. Kamu akan kelaparan, golek rokok sana, golek rokok sini, cari makan sana, cari makan sini, bertamu, tapi tujuannya supaya dapat makanan. Itu menunjukkan bahwa dirimu dalam kegundah-gulanaan alias tidak merasa aman. Kenapa begitu? Ya tidak ada figur yang kamu anut. Kamu dalam beragama nggak jelas. Maka Indonesia ini negara Pancasila, tapi orangnya beragama. Jadilah orang yang beragama supaya kamu tenang. Kalau muslimnya, kalau non-muslim, jangan nggak jelas. Non-muslim tapi membenci Islam. Maksud gini, muslim tapi membenci Islam. Mesisan kamu Katoliko sekalian, jadilah Katolik yang baik. Mesisan jadi muslim, jadilah muslim yang baik. Jangan nggak jelas. Kalau nggak jelas, kamu akan dalam kegundah-gulanaan. Kenapa? Masing-masing orang itu dicipta perlu figur. Ketika kamu jadi muslim, memfigurkan Kanjeng Nabi Muhammad, memfigurkan para ulama yang warasatul anbiya. Figur itulah yang diciptakan oleh Allah, dikudratkan oleh Allah, ditakdir oleh Allah, oleh Tuhan, menjadikan kamu tentram, terbebas dari kekhawatiran. Kalau kamu nggak ada khawatir, maka kamu nggak akan lapar. Tapi bagaimanapun manusia, sahabat itu walaupun berangkat dengan bekal seadanya, Makkah, Madinah, jalan kaki itu ditempuh dalam waktu 36 hari sampai 40 hari. Lama itu. Mereka ya kelaparan, golek seadanya. Nah, Nabi sampai pernah kelaparan juga di jalan itu karena habis. Ya, habis lah pokoknya. Tapi Nabi karena bahagia, tidak ada. Tapi walaupun begitu namanya manusia, makanya sampai Kanjeng Nabi dalam peristiwa hijrah itu sedikit banyak rodok-rodok duka nang Abu Bakar, Abu Bakar sedih. Ya Abu Bakrin la tahzan innallaha ma'ana.
Abu Bakar bersedihnya itu bukan karena lapar, tapi Abu Bakar merasa kurang aman oleh karena ketika Kanjeng Nabi bersama Abu Bakar di Gua Tsaur, itu kafir Quraisy sudah lewat di atasnya. Lah Gua Tsaur itu sebenarnya hanya cukup untuk satu orang. Kalau dua orang itu sudah sek-sekan. Lah, itu dipakai Kanjeng Nabi bersama Abu Bakar. Kecil ya, enggak kalau kepalanya udah kena atas. Maka kalau ini sampai kesenggol orang lewat ya kena udah. Jadi sek-sekan gitu ya kelihatan. Nah, padahal kafir Quraisy sudah mengejar-ngejar di Gua Tsaur itu. Nah, Abu Bakar nangis. Waduh, mati gila. Kalau kamu gundah gulana bersedih, Allah tidak bersama kita. Kalau kamu berbahagia tentram, Allah bersama kita. Artinya apa? Apa enggak ada rasa takut? Ada, tapi lawanan. Dilawan dengan apa? Dengan keimanan dan keyakinan. Inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah. Menanamkan keyakinan. Yang kedua, ketika Rasul sampai di Kuba ya, Rasul kemudian membangun masjid. Pertama kali yang dibangun oleh Kanjeng Nabi adalah Masjid Kuba. Nabi menggali pondasi sendiri, Nabi angkat-angkat batu sendiri bersama para sahabat. Sampai beberapa sahabat itu rodok ya apa dengan Kanjeng Nabi begitu ya. Akhirnya, ya Rasul biar aku saja loh. Apa jawaban Nabi itu? Memangnya yang ingin masuk surga hanya kamu? Apa? Guyonan Nabi itu begitu. Jadi ketika ada orang bangun masjid itu ada yang apa? Para sahabat itu walaupun niatnya positif tapi rodok diguyoni karo Kanjeng Nabi, dinyek itu loh. Kanjeng Nabi jenengan lenggah mawon. Kula yang menggali pondasi, saya ngangkat batu. Apa jawab Nabi? Emangnya yang ingin masuk surga hanya kamu. Nah ini fenomena semacam ini kan masih ada. Takmir itu kan ada itu. Mau dikuasai sendiri, kalau ada tamu masuk. Pokoknya diangel-angel lah itu. Nah ini, kalau ada yang dimaksud bangun masjid itu kalau sekarang bukan hanya uang ya. Yang dimaksud bangun masjid tentu memakmurkan dengan ibadah, dengan kegiatan positif. Kenapa? Karena yang merobohkan masjid itu orang yang melarang orang yang masuk masjid. Waman azlamu miman mana'a masajidallah ayuzkara fiha ismu dan seterusnya itu. Itu surat An-Nisa ayat 114. Orang yang paling zalim itu adalah orang yang paling dosa besar, tidak ada bandingannya adalah orang yang melarang orang lain masuk masjid. Bukan melarang, dilarang masuk begitu. Kamu di dalam masjid ada orang datang bermuram apa kurang menyambut baik lalu ngomong nggak enak itu sama dengan melarang. Jadi hati-hati, apalagi ketua takmir loh ya, apalagi pengurus takmir. Harus ahlan wa sahlan pada siapapun ojo mbok bedakan. Karena orang yang masuk masjid tamu Allah. Lah kamu ini hanya sekedar penjaga rumah Allah, duduk pemilik, sadarlah kamu bukan Gusti Allah loh ya. Hai ketua takmir, hai pengurus takmir, kamu bukan Gusti Allah loh ya. Bukan pemilik masjid, tapi kamu dipasrai Gusti Allah untuk ngurusi masjid, menyambut para tamu Allah. Catatan ini ya, nanti dibaca lagi. Waman azlamu miman mana'a masajidallah ayat karafis dan seterusnya itu. Tidak ada orang yang paling zalim, dosa besar itu bukan zina, bukan nyolong, tapi orang yang berada di masjid membuat orang lain itu sungkan masuk masjid, bikin fitnah. Apalah pokoknya sampean kirakan piyambak. Bukan. Ya itu merobohkan masjid namanya. Baik. Jadi yang kedua, setelah menanamkan keyakinan pada para sahabat, Nabi sekaligus memberikan contoh secara zahir. Apa itu? Dia juga ikut terjun langsung bangun masjid. Kubah itu Nabi ngangkat-ngangkat batu sendiri, gali pondasi sendiri, bukan sendiriannya bersama-sama para sahabat. Nah, tapi ingat bahwa di dalam surat Al-Hasyr, ya, surat Al-Hasyr ayat 10, ya ayat berikutnya tadi, itu bunyinya begini kalau nggak salah. Wa gimana? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ayat ini jelasnya mengingatkan kepada kita, walaupun kayak apapun kamu mengikut Kanjeng Nabi, sudah yakin, sudah iman,
kamu tetap manusia biasa yang punya penyakit ghil. Apa penyakit ghil itu? Lek ketemu uang mak dek nggak penak gitu loh. Lek ketemu uang maju titik kamu dek loh aku moro kesing lah. Makanya kamu harus tetap berdoa, Rabbana ighfir lana wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan gitu. Kabeh menungso ora kiai ora ustadz duwe namanya ghil. Apa ghil itu? Takut ada orang lain mengganggu kamu dalam hal berkhidmah kepada Kanjeng Nabi. Artinya apa? Ya mau sampean kira-kira dhewe gitu, takut. Aku lagi ngurusi iki. Lah kok kuwi wong teko aku kesaingan lah iki ghil namanya. Aku kiai, aku ustaz, ya ono ustaz lah ghil namanya. Aku nah pokoknya gila. Itu dalam surat Hasyr nanti dilihat. Surat 59 ayat 10. Gitu. Makanya doanya ini ada rasa ghil gak penak pada orang lain. Karena apa? Ya karena ghil itu penyakit mughil orang. Ini untuk para sahabat loh ya. Wong sahabatnya diingatkan oleh Kanjeng Nabi melalui Quran itu apalagi awake dhewe. Baik, saya kira begitu dulu. Ingat bahwa siapapun Anda, siapapun saya punya penyakit namanya ghil. Dalam hal apa? Dalam hal cari muka, berkhidmat kepada Kanjeng Nabi, berkhidmat kepada Allah. Orang yang beribadah kepada Allah pun dibersamai dengan ghil. Kalau aku, kamu sholatnya berapa rakaat? Nah, akhirnya lagi ghil lagi, hilang ngono iki. Wah, ojo. Nah, ghil ini akan berdampak pada apa? Akan berdampak kepada benci kepada sesama muslim. Tidak suka merasa apa? Merasa terghil, tersaingi oleh sesama muslim, sesama tamu Allah. Makanya kesadaran itu harus kamu rubah dari apa? Dari ghil menjadi tidak ghil. Apa bentuknya? Rabbana innaka raufur rahim. Menjadi sifat rauf. Apa rauf itu? Ya lemah lembut pada orang yang datang. Rahim. Apa rahim itu? Rahmah kasih sayang kepada siapapun yang datang. Rabbana ighfir lana wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Macane niki mawon. Ya Rauf, ya Rahim, ya Rauf, ya Rahim. Biar kamu bisa lemah lembut dan kasih sayang pada para tamu Allah. Dalam berkhidmat kepada Rasulullah, dalam beribadah kepada Allah. Karena orang yang dalam beribadah kepada Allah itu penyakit ghil. Ghil itu untuk sesama mukmin. Sesama mukmin iku iso tukaran. Ini untuk sahabat loh ya, apalagi awake dhewe. Tambah nemen. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.